Padahal dia itu sedang hamil anak ketiga. Dia cuma bisa nangis doang. Ya bayangin usia pernikahan udah 7 tahun, anaknya udah mau lahir yang ketiga, bapaknya malah selingkuh. Gak ada adab, gimana coba bapaknya ini si Jumadil, ya Allah Jumadil. Halo Rek, welcome back to Vimis Vin Mystery. Sudah hampir 2 minggu aku off karena laptopku engselnya dan kabel fleksibelnya tuh error, jadi harus aku servis dulu. So, video yang harusnya tayang 2 minggu lalu terpaksa aku pending dan baru tayang sekarang. Well, pertama, setiap manusia kalau misalkan mencintai seorang itu nggak ada salahnya, karena emang manusia itu diciptakan dengan perasaan dan emosi oleh Tuhan. Tapi semua itu menurutku ya akan menjadi suatu hal yang salah, bahkan menciptakan bencana ketika manusia itu mencintai orang yang salah, bahkan dengan cara yang salah pula. Seperti contoh, mencintai suami orang bahkan berani merebutnya. Itu salah, men. Kasus yang akan kita bahas di episode kali ini sesuai dengan thumbnail baru aja terjadi di negara kita sendiri bulan kemarin dan berhasil buatku tuh kayak geleng kepala, elus dada, bahkan saya mikir kok iso gitu, kok iso. Kisah antara pelakor dan tukang selingkuh yang saling mencintai, berani berkhianat, jatuh miskin, dan nekat ngebunuh. So, gak usah kagak ngomong, siapkan pikir juga hati. Dan cerita dimulai dari sini. Lahir dengan nama lengkap Laili Atik Supriyatin yang kemudian lebih akrab dipanggil sebagai Laili, Leli aja ya, susah kali. Tinggal di Tegal pada tanggal 27 Desember 1993. Dah, aku panggil Leli aja abis ini ya, gak usah susah-susah lah panggil dia. Walau hanya berasal dari keluarga yang sederhana, bapak ibunya pun kerjaan sehari-hari sebagai petani ya kan, orang desa. Orang tuaku pun kerjanya sebagai petani ya kan, sama. Si Leli ini bisa menyelesaikan sekolahnya di tingkatan SD, SMP, dan SMA itu dengan hasil yang memuaskan. Jadi kalau di kampung tuh Leli ini dikenal sebagai gadis yang sangat cerdas, pendiam, gak banyak tingkah ya pokoknya. Nyeten. Selepas SMA, Leli berniat untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu jenjang sarjana. Nah, bukti dari kecerdasan Leli ini, dia berhasil mendapatkan beasiswa bidik misi untuk kuliah. Kalian tahu se-worth it apa bidik misi itu kan? Karena aku juga salah satu mantan awardee bidik misi. Selain mendapatkan bidik misi, dia juga berhasil masuk FMIPA. Kalian tahu FMIPA ya? Ampun, aku masuk fakultas ekonomi aja pusing, dia FMIPA. Pencer kali loh otaknya. Terus, kampusnya juga gak kaleng-kaleng, men. Leli, yang notabene hanyalah seorang anak desa, kemudian juga keluarganya gak ya sederhana gitu kan, berhasil mendapatkan beasiswa bidik misi di Fakultas MIPA, jurusan Geografi tahun 2012 di kampus... Aku gak bisa ikutan nyebut nama kampusnya karena tadi pagi ya kan, aku tuh punya kawan alumni dari kampus ini juga. Nah tadi pagi dia tuh secara pribadi nge-DM aku, minta aku untuk gak ikut-ikutan nyebut nama kampusnya dia ketika ngebahas kasus ini. Jadi ya udah, aku gak ikut-ikutan nyebut karena aku ngebayang sendiri misalkan aku jadi alumni dari kampus ini, ya malu men aku. Tak jauh berbeda dari saat dia masih SD, SMP, dan SMA, pada awal-awal masa kuliah, Leli ini dikenal sebagai pribadi yang sangat cerdas, suka membaca, literasinya banyak, bahkan sangat kritis. Dia juga dikenal seorang organisatoris. Saat itu, dia juga terkenal sebagai mahasiswa yang terang-terangan berani memberikan kritik kepada BEM pusat dari kampus besar ini. Salah satu bukti dari kecerdasan Leli ini juga bisa dilihat dari tulisan-tulisan yang dia muat di dalam blog atau WordPress-nya dia. Bahkan hebatnya di tahun kedua dia kuliah, tahun 2014 ya, sekitaran dia mungkin sudah semester 5-an, dia itu udah berhasil menjabat sebagai ketua pelaksana PAMIRA atau pemilihan raya dari kampus ternama ini. Semester 5 men, udah jadi ketupel acara segede itu. Wow. Tapi kenyataannya Leli diberhentikan secara tidak hormat dengan alasan Leli tidak mengerjakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan PEMIRA, padahal dia ketupelnya. Nah loh,
Aku dan juga mungkin kalian orang yang mantan organisatoris, mantan aktivitas sekarang yang pekerjaannya sebagai seorang organisatoris ya, pasti paham kayak mana pentingnya LPJ di sebuah organisasi terkait acara apapun itu ya kan. Kalau misalkan si Leli ini sampai nggak bikin LPJ berarti kan something wrong. Adakah jaminan kalau uangnya nggak dimakan sama Leli? Soalnya itu acara Pemira men, acara Pemira di kampusku aja uangnya tuh segede itu. Apalagi ini acara Pemira di sebuah kampus yang sangat terkenal di Indonesia. Uangnya bukan main-main dong. Ada gitu jaminan uangnya nggak dimakan? Kalau misalkan uangnya emang nggak dimakan sama Laili, pertanyaanku sekarang, dengan alasan apa Laili nggak mau bikin atau nggak ngebikin LPJ-nya? Sampai-sampai dia dipecat secara tidak hormat. Sedangkan yang cowok bernama Jumadil Al-Fajri, dipanggilnya tuh Fajri, tapi kalau aku ogah panggil kau Fajri, nggak usah keren-keren lah panggil kau, Jumadil aja. Untuk background pendidikan pekerjaan dari laki-laki gak ada otak, gak ada tanggung jawab nih, jujur aku nggak nemu ya. Tapi yang aku tahu, dia ini usianya masih 26 tahun di 2020, jadi dia tuh 1 tahun lebih muda daripada si Leli. Terus yang paling penting, Jumadil ini udah punya keluarga men. Usia pernikahan dia dengan sang istri itu udah 7 tahun dan dia udah dikaruniai 3 anak dari istri sahnya dia. Gemai aku. Menurut pengakuan sang mantan istri, pertama kali dia mengenal Jumadil itu adalah sosok yang gak neko-neko awalnya. Bahkan dalam cuitan di statusnya dia ya kan yang aku baca, karena sikap baik Jumadil ini sampai-sampai sang istri itu percaya dan mau menikah dengan Jumadil walau hanya kenal 1 bulan. Tahun 2019 sempat viral hashtag #AkuMens jangan sentuh aku ya. Tepatnya 7 Oktober 2019 sempat viral cuitan dari seorang perempuan yang merupakan istri dari Jumadil Al-Fajri di platform Twitter. Cuitan itu viral karena berisikan pengakuan dari sang istri, dari perempuan ini yang membeberkan kasus perselingkuhan suaminya yang bernama Jumadil Al-Fajri tadi dengan pelakor yang tak lain tak bukan adalah si Leli. Bentar ya, aku tuh kalau lihat mereka berdua ini sampai mikir, gak ada bayi-bayinya loh wajahnya mereka berdua ini, pakai banyak tingkah kali. Tuh kan aku jadi body shaming, mana lah aku pusing kali, gedek lihat mereka berdua. Gak ada tampan, gak ada cantiknya, banyak tingkah main selingkuh jadi pelakor. Aduh, astagfirullah. Dari cuitan-cuitan, kemudian story WA, story Instagram dari istrinya Jumadil ini ya kan, aku tahu kalau istrinya ini ya sakit banget ya. Kayak mana walaupun suaminya nggak ganteng, ya itu suaminya dia. Kalian orang yang pacaran diselingkuhin aja kejer, apalagi ini udah jadi suami istri. Dan parahnya, saat memergoki atau tahu menerima kenyataan bahwa suaminya itu kecantol pelakor, dia ini sedang hamil anak ketiga dari Jumadil. Kayak mana perasaan kalian? Gak pengen ngerujak si Jumadil kalian? Kalau aku sih pengen numbuk dia di kuali. Kesel aku. Aku sengaja gak mau bahas detail perselingkuhan antara Jumadil Leli karena aku baca tulisannya aja udah kayak mau lempar HP. Coba panas aku. Gedek baca curahan hati dari istrinya Jumadil ini kan. Jadi kayak mereka berdua itu bener-bener pasangan yang klop gitu loh. Sama-sama gak tampan, gak cantik kan. Budi shaming lagi aku, astagfirullah. Terus dia tuh gak ada hati kan, mereka gak sama-sama gak punya hati, sama-sama gak punya otak, sama-sama gak ada adab cocok. Intinya karena perselingkuhan dari suaminya itu, istri dari Jumadil sempat gak bisa ngapa-ngapain selama 2 minggu. Padahal dia itu sedang hamil anak ketiga. Dia cuma bisa nangis doang. Ya bayangin usia pernikahan udah 7 tahun, anaknya udah mau lahir yang ketiga, bapaknya malah selingkuh. Gak ada adab gimana coba bapaknya ini si Jumadil, ya Allah Jumadil. Karena gak mau ngapa-ngapain, gak bisa ngapa-ngapain ya kan, sedih terus, nangis terus, makan pun gak nafsu. Istri dari Jumadil itu sempat kehilangan berat badan sebanyak 6 kilo, padahal dia itu sedang hamil anak ketiga. Masya Allah. Setelah 2 minggu penyiksaan itu, akhirnya istri Jumadil bangkit lagi, menemukan kekuatan kembali. Dia pun memberanikan diri untuk meminta ketegasan dari Jumadil yang gak ada otak itu kan. Terus dengan pedenya, Jumadil itu bilang kalau dia lebih memilih Leli, lebih milih pelakornya daripada istri sahnya dia yang udah ngasih 2 anak, bahkan mau ketiga ini kan, di usia pernikahan mereka udah 7 tahun.
Ya emang cocok mereka berdua ini kan, wajahnya pas-pasan, gak ada hati, gak ada adab. Ya Tuhan, aku emosi kali lo bahas kasus ini, kesel aku. Yang perlu diketahui juga oleh teman-teman semuanya adalah kasus perselingkuhan Jumadi Lely ini kan viral di akhir tahun 2019. Ternyata di awal tahun 2019 Lely sudah menemukan teman ngobrol cowok selain Jumadil. Hebat kan? Jomblo bisa apa Glenn? Aku pun jomblo. Mereka kenalan lewat Tinder. Nama asli dari kenalan Lely ini adalah Rinaldi Harley Wismanu. Di tahun 2020, usia dari Rinaldi atau Ren ini baru 32 tahun. S1-nya dari Universitas Gadjah Mada jurusan sastra Jepang. Dia pun melanjutkan S2 di Universitas Tokyo. Lalu setelahnya lulus, dia bekerja di PT Jaya Obayashi, jadi semacam perusahaan kontraktor swasta gitu, dan posisinya adalah manajer HRD. Dia berasal dari Sleman, Yogyakarta. Menurut pengakuan dari saudara sepupu Ren ini dikenal sebagai sosok pemuda yang baik, ramah, supel, bahkan cerdas. Ya kayak malah kalian bayangin S2 bisa sampai Jepang, lulus bisa bekerja di perusahaan swasta milik Jepang. Lancar kali otaknya dia ya kan. Ada kabar yang menyebutkan bahwa Ren sempat memperistri seorang pramugari asal Jepang, namun kisah cinta mereka berdua akhirnya harus kandas. Nah, bener enggaknya aku sendiri belum dapat konfirmasi ya. Yang jelas di usianya yang sudah baru 32 tahun, dia sudah berhasil memegang jabatan sebagai manajer HRD perusahaan besar, yang mana itu merupakan perusahaan dari Jepang ya kan. Berarti kan dia udah mapan, di usianya masih sangat muda. Jadi mau dia itu belum menikah, mau dia itu udah bercerai di usia segitu, otomatis yang dipikirin Ren adalah menikah, mencari pasangan, ya kan? Kesibukan dia sebagai manajer HRD sebuah perusahaan swasta besar di Jepang ya kan, membuat dia nggak bisa asik milih perempuan di luar sana gitu loh. Mungkin ini yang jadi alasan mengapa dia memilih untuk mencari teman ngobrol di aplikasi Tinder, atau bahkan mencari jodoh mungkin ya niatannya. Kan Tinder emang dipakai kayak gitu setauku yang aku baca ya kan. Kalau aku salah komen di bawah. Dan dari aplikasi Tinder inilah dia berkenalan dengan Lely di awal tahun 2019. Pertanyaannya, apakah Rinaldi serius dengan Lely? Aku akan jawab dan menjelaskannya di bab selanjutnya, jadi nonton terus. Kalau ada yang bilang bahwa perkenalan antara Lely dan Ren di awal tahun 2019 itu sudah didasari motif pengurasan harta benda dari Ren, aku nggak tahu ya. Karena aku ublek-ublek video-video pengakuan penjelasan dari kepolisian, aku tuh nggak nemu pernyataan yang menjurus ke situ. Nah, siapa sangka perkenalan antara Lely dan Ren itu sedikit demi sedikit mengarah ke hubungan yang lebih serius. Menurut pengakuan dari kepolisian Polda Metro Jaya, Ren ini sempat minta nomor WA dari Lely. Akhirnya mereka kan saling save nomor WA dan mereka chattingan di WA sejak awal tahun 2019 itu. Beralihnya percakapan dari aplikasi Tinder ke WA ini kan sudah bukti nyata kalau salah satu di antara mereka atau bahkan mungkin keduanya itu sama-sama ngerasa cocok gitu loh. Apalagi fakta ketika seorang cowok mau ngeladeni perempuan untuk chattingan selama setahunan, ya berarti si cowok ngerasa nyaman dong walaupun hanya untuk ngobrol doang. Di samping sering ngobrol, mereka berdua ini nyatanya sudah sering kali ketemuan. Jadi pas tanggal 5 September diajak ketemu di kedai kopi yang ada di daerah stasiun Juanda itu, Mas Ren ya mau-mau aja, soalnya ngajak ketemuan si Lely. Jadi ceritanya nih, si Jumadil, bapak-bapak tukang selingkuh tuh kan tahu kalau kekasihnya dia sedang menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Ren, dimana dia tahu kalau Ren ini sangat tajir. Kerjaannya jadi manajer HRD, gaji per bulan juga bisa diandelin. Akhirnya muncullah itu otak bejat dari si Jumadil, bapak-bapak tukang selingkuh. Dia pun menyusun rencana sama si Lely ini untuk ngejebak si Ren. Mengutip penjelasan dari Polda Metro Jaya, awalnya Jumadil minta Lely untuk ngajak Ren ketemuan pada tanggal 7 September. Habisnya ketemuan, Lely ngajak Ren untuk datang di apartemen Pasar Baru ke sebuah kamar gitu. Mereka pun menyewa kamar yang bisa disewa per hari gitu kan, dari tanggal 9 sampai 12 September. So by all means rencananya Lely mau tinggal bersama-sama si Ren di kamar itu selama 3 hari, 3 atau 4 hari berdua. Nah, pas tanggal 9 sesuai dengan kesepakatan, Ren otomatis datang dong ke apartemen yang udah disewa mereka berdua kan, udah disewa dia sama si Lely ini kan. Tapi ternyata sebelum Ren datang,
Jumadil sama Lely itu udah duluan beli spray sama cat tembok. Dan mereka itu masuk duluan ke kamar itu, which is sebelum Ren datang, si Jumadil udah stay di kamar itu. Dia ngumpet di kamar mandi sambil bawa bata dan gunting. Dan akhirnya si Ren tuh datang, ketemulah dia sama si Lely, ngobrol berdua, mesra-mesraan berdua akhirnya kan si Lely sama Ren ini. Lalu mereka berdua sempat making love. Nah untuk masalah ini kalau misalnya ada yang komen, aduh sebelum meninggal kok zina ya, aduh kok belum menikah udah berubah badan ya, whatever. Itu urusan mereka sama Tuhan. Yang ingin aku underline di sini adalah ketika seorang cowok sepintar dan semanis Ren mau ML dengan perempuan seperti Lely yang wajahnya ya udah kayak gitu kan. Ya berarti kan cuma ada kedua kemungkinan. Pertama, Ren emang ngerasa nyaman dengan Lely, pengen serius dengan Lely. Atau yang kedua, si Ren cuma pengen asik-asikan aja. Cuma kalau kita ngelihat dari sikapnya Ren ke Lely selama setahun terakhir, perhatiannya dia sampai nggak pernah naruh curiga ke Lely, berarti kan ada kemungkinan si Ren emang ngerasa nyaman si Lely, makanya kayak mau hubungan badan dengan Lely. Iya nggak sih? Mungkin karena emang usianya Ren itu yang udah 32, kemudian dia juga udah mapan secara finansial, terus dia itu nemu perempuan yang menurutnya dia, bahkan menurutku itu sepadan gitu kan, walaupun emang wajahnya gak cantik-cantik amat, cuma kan si Lely ini cerdas. Habis itu dia juga alumni dari sebuah kampus yang disetarakan dengan UGM, itu ya pasti setara banget. Makanya kayak mungkin nemu perempuan yang sefrekuensi sama dia, akhirnya si Lely tuh ngerasa nyaman, berharap pengen bisa serius sama si Lely, makanya dia mau sampai kayak gitu sama si Lely. Jadi kita lanjut lagi ke ceritanya. Seperti yang aku bilang tadi bahwa Ren dan Lely kan making love nih. Jumadilnya kan ngumpet di kamar mandi. So by all means Jumadil itu ngelihat ceweknya sedang making love sama cowok lain di depan matanya dia. Dan dia tuh ngebiarin aja men. Ya Allah Jumadil. Ini tuh masuk sex slavery gak sih? Iya tapi yang cewek juga mau. Ya gak tahu pusing aku. Usai beberapa menit gituan, akhirnya Jumadil itu tiba-tiba keluar dari toilet itu kan, tempatnya dia ngumpet sebelumnya, dan langsung memukul bagian belakang kepala Ren pakai bata yang tadi dia pegang. Otomatis kesakitan dong Ren. Awalnya dia yang posisinya kayak tengkurap gini kan, habisnya dipukul bagian belakang, langsung dia kayak jatuh terus tengkurap. Nah saat dia itu tengkurap, si Ren tengkurap, lagi keliengan kan, habisnya dipukul kepala, dengan serta-merta Jumadil langsung menusuk bagian dada Ren tuh pakai gunting. Muncrat lah itu darahnya ke spray. Awalnya Jumadil itu kayak marah-marah ke si Ren, nuduh-nuduh Ren, ngatain kalau misalkan Ren tuh ngegoda istrinya sampai mau lah si istrinya itu diajakin ML. Nah sedangkan si Lely-nya itu play victim kayak gitu. Kesel aku. Usahanya marah-marah, tiba-tiba Jumadil itu minta si Ren untuk ngasih dia imbalan. Jadi macam si Ren itu belum nawarin apa-apa gitu kan, tiba-tiba Jumadil itu bilang, kalau kau gak mau kelakuan kau, ku sebar, kasih imbalannya ke aku gitu. Jumadil minta Ren untuk ngasih imbalan berupa tabungannya dia yang ada di bank. Walaupun si Ren ini kesakitan, kelingan kepalanya, tapi kan dia masih sadar ya, otomatis dia nggak mau kasih lah, karena dia nggak ngerasa sepenuhnya salah. Tahu kalau ancaman Jumadil itu nggak berhasil, akhirnya mereka berdua ngelewatin batas. Yang awalnya Lely play victim gitu kan, pura-pura, akhirnya dia ikut membantu kekasihnya untuk mengancam Ren supaya mau memberikan password HP. Kenapa HP? Ya karena semua rahasia dari banknya si Ren ini ada di HP-nya sendiri. Dan akhirnya baru tahulah si Ren bahwa cewek yang selama ini dia percaya, ngebuat dia nyaman walaupun wajahnya juga pas-pasan, malah sekarang berani mengkhianati. Oh my gosh, ada kabar yang menyebutkan bahwa pada akhirnya Ren ngasih password HP karena Jumadil dan Lely berjanji untuk ngebawa dia ke rumah sakit. Naasnya setelah HP itu kebuka, Jumadil serta-merta langsung memukul kepalanya Ren itu 2 kali pukulan. Jadi kayak tambah sama yang tadi berarti 3 pukulan bata di kepalanya Ren. Dan langsung menusuk dadanya Ren itu sebanyak 7 kali, tambah yang tadi berarti 8 kali tusukan tuh pakai gunting semua. Muncrat itu darah ke tembok, ke spray, ke lantai. Dan dalam selang berapa waktu Ren tewas. 2 orang gak ada adab ini kan sempat bingung awalnya, kayak mana nyembunyiin badannya si Ren udah nggak bernyawa. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menyeret tubuhnya Ren dan menyimpannya di kamar mandi apartemen itu. Sebelum keluar dari apartemen, mereka sempat mengganti spray dengan spray yang tadi udah mereka beli ya kan. Kemudian mengecat temboknya dengan cat tembok yang juga udah mereka beli, udah mereka siapkan. Dan juga membersihkan lantai dan semua spot-spot yang kena darah dari tubuhnya Ren.
Kemudian mereka pergi meninggalkan apartemen, meninggalkan tubuhnya Ren sudah tidak bernyawa di kamar mandi dengan membawa HP dan ATM-nya si Ren dengan tujuan utama menguras harta dari Ren di ATM. Jumadi dan Lely kemudian mengambil uang sebanyak 97 juta milik Ren di ATM-nya itu di daerah Tanjung Barat. Dengan uang itu mereka awalnya membeli gergaji dan pisau daging di daerah Pasar Minggu. Kemudian mereka beli Mas Antam, laptop, HP, sepeda motor di daerah Kramajati. Mereka juga beli 2 koper dan tas ransel. Bahkan si Lely ini juga sempat mengubah warna rambutnya dari hitam ke pirang. Setelah menguras habis rekening korban dari tanggal 9 sampai 11 September, pada 12 September dini hari, mereka berdua kembali lagi ke apartemen yang mereka udah disewa di daerah Pasar Baru itu kan, untuk memutilasi tubuhnya Ren. Jadi kayak proses mutilasinya itu dilakukan pada 12 September dini hari sampai tanggal 13 September pagi. Pada waktu yang bersamaan tanggal 12 September 2020, kepolisian sekitar apartemennya Ren itu mendapatkan laporan orang hilang dari adik Ren yang mengatakan bahwa kakaknya yang bernama Rinaldi Harley Wismanu telah tidak dapat dihubungi atau hilang sejak 9 September 2020. Ditelusurilah itu kasus orang hilang dengan nama Rinaldi Harley Wismanu oleh kepolisian setempat. Sekarang kita balik lagi ke scene antara Ren, Lely, dan Jumadil. Seperti yang aku bilang tadi, awalnya mereka kan bingung nih naruh tubuhnya si Ren itu kayak mana. Akhirnya nemu ide, taruh di kamar mandi. Lalu bingung lagi kayak mana caranya membunyiin jasadnya di si Ren ini tanpa nggak ada yang tahu gitu kan. Akhirnya nemu ide lagi mereka, dimutilasi. Horornya lagi, Jumadil itu bilang kalau dia itu bisa memutilasi tubuh Rinaldi itu karena dia belajar otodidak dari internet. Sumpah insecure aku. Ada ilmu mutilasi di Google. Halo Google, ada ilmu mutilasi Google. Sudahnya memutilasi tubuh Ren menjadi 11 bagian, pusing mereka kayak mana bawanya. Jawabannya dimasukin koper. Terus mereka pusing lagi buat nyamarin bau busuknya kayak mana ya kan. Udah 3 hari kan otomatis baunya udah nggak enak. Nemu ide lagi mereka, ditaburin bubuk kopi ke koper dan tas untuk ngebawa potongan tubuhnya Ren. Insya Allah. Kayak banyak akal kali loh mereka berdua ini. Karena masa sewa di apartemen Pasar Baru itu udah habis, akhirnya mereka berdua masukin potongan tubuhnya Ren itu ke koper, ke tas yang udah ditaburin bubuk kopi itu kan, dan ngebawa koper tas ransel itu menuju apartemen Kalibata City. Jadi kayak mereka tuh dengan pedenya masuk apartemen dengan ngebawa 2 koper dan tas macam orang traveling, padahal isinya itu sebenarnya adalah potongan tubuh manusia. Aduh. Dah kan mereka akhirnya dibolehkan untuk menyewa sebuah kamar di lantai 16 yang pada saat itu memang masih dibolehkan untuk disewa per hari per minggu. Mereka masuk ke kamar itu, meletakkan 2 koper dan tas ranselnya, ditutup pintunya dan tinggal lagi sama mereka berdua. Mereka putar otak lagi kayak mana caranya nyembunyiin badan si Ren ini tanpa meninggalkan jejak ya kan. Akhirnya nemu ide lagi lah pasangan Dajjal ini kan. Mereka nyewa sebuah rumah di daerah perumahan Cimanggis Tapos Depok selama 1 bulan. Mereka akhirnya langsung menggunakan cangkul dan sekrop itu kan saat tiba di sana untuk menyiapkan lubang galian ya untuk mengubur tubuhnya Ren ini ya kan. Gila kali. Aduh. Tapi lucunya mereka ini nggak langsung balik woy. Mereka stay di rumah itu dulu ya, mungkin karena kecapean kan selama beberapa hari ini mereka berdua udah kerja keras ya kan. Capek mereka mau berduaan mesra-mesraan di rumah itu. Nah tadi kan aku bilang ya bahwa keluarganya Rinaldi ini membuat laporan orang hilang kepada kepolisian setempat. Akhirnya ditelusuri kan sama kepolisian dan mereka itu juga ngecek mutasi rekening dari Rinaldi. Mereka terkejut dong karena dari tanggal 9 sampai 11 September itu terjadi penarikan yang besar-besaran di ATM si Ren ini ya kan. Bahkan ATM-nya itu sampai mencapai batas limit gitu loh. Di momen yang sama, penghuni apartemen Kalibata City lantai 16 itu mengeluhkan adanya bau yang sama sekali nggak enak, bener-bener kayak busuk gitu kan yang menyebar di lantai 16. Mereka lapor ke manajemennya coba cek per pintu dan mereka itu nemukan koper yang sangat mencurigakan gitu kan di sebuah kamar, di mana kamar itu sudah dipesan oleh 2 orang yang bernama Lely ya kan dan Jumadil beberapa hari sebelumnya. Mereka pun lapor ke kepolisian untuk bantuin ngecek ke dalam.
Para polisi datang dan mereka juga langsung ngecek koper yang dimaksud oleh manajemen apartemen Kalibata City. Koper dibuka dan otomatis isinya ya potongan tubuh manusia. Saat dilihat wajah dari kepala yang sudah terpotong, ternyata itu adalah Rinaldi Harley Wismanu. Jadi kayak Rinaldi yang awalnya dilaporkan hilang oleh keluarganya, ternyata ditemukan tewas dengan tubuh yang udah terpotong-potong oleh kepolisian di apartemen Kalibata City. Nyesek gak kalian jadi keluarganya Rinaldi coba? Aduh. Awalnya ngelaporin kakaknya hilang, tiba-tiba dikasih tahu kakaknya udah meninggal dengan tubuh udah terpotong-potong. My God. Polisi langsung gerak cepat cek CCTV apartemen dan langsung mengejar kedua pelaku setelah diidentifikasi identitasnya. Mereka berdua dikejar sampai rumah yang baru aja mereka sewa di daerah Depok, dan pada tanggal 16 malam, polisi langsung menggerebek keduanya saat mereka sedang bersantai di rumah yang baru aja mereka sewa. Jadi kayak dipeting tangannya yo, dipegang pundaknya, dibentak, wapok, dan kayak manapun caranya, yang penting mereka berdua ini nggak bisa kabur dari sergapan malam itu. Terkait kaki Jumadil yang kena luka tembak, aku nggak tahu ya kayak mana ceritanya. Yang jelas kalau dari video penggerebekan kita kan tahu ya mereka berdua ini nggak bisa kabur. Tapi kalau dari fakta kedua kaki Jumadil itu kena tembak, berarti kan ada kemungkinan saat proses penangkapan Jumadil, laki-laki nggak ada tanggung jawab, nggak ada otak ini ya kan, berniat untuk meloloskan diri ya kan, berniat untuk kabur, makanya langsung didor sama polisi. Wapok dingklang. Atas tindakan kriminal yang mereka berdua lakukan, Jumadil Lely didakwa dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340, 338, dan 365 KUHP atas pembunuhan berencana dan mutilasi. Mereka berdua terancam hukuman penjara dengan kurun waktu tertentu maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup atau hukuman mati. Jadi tergantung tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum nanti dan juga putusan yang diberikan oleh hakim. Jadi kayak sampai sekarang proses hukumnya itu masih bergulir, sedangkan mereka berdua itu udah stay di penjara menunggu waktu mereka untuk diadili oleh pengadilan. Sebelumnya, menyikapi ada petugas yang mengatakan bahwa mereka berdua ini gak ada niat ngebunuh awalnya. Mereka cuma niat memeras. Aku jujur gak setuju ya. Kalau emang mereka cuma niat memeras, ngapain mereka beli spray dan juga cat tembok? Kalau mereka udah beli dua benda itu untuk prepare ya berarti kan mereka udah ada niatan ngebunuh sejak awal dong. Terus kalau dibilang rencana mereka berdua ini matang sampai bisa memutilasi, sampai bisa menyimpan di dua apartemen yang berbeda, aku juga nggak setuju. Kalau emang dibilang rencana mereka berdua matang, ngapain kok bisa dengan sangat mudah dilacak bahkan ditangkap oleh kepolisian, ya kan? Terakhir untuk background keluarga, menurutku nggak usah diulik lebih dalam ya untuk background keluarganya si Lely ini ya kan. Aku sendiri tuh sebagai perempuan malu, padahal aku nggak ada hubungan apa-apa sama si Lely, apalagi keluarganya. Selama riset, waktu aku baca artikel itu aku kayak sedih aja gitu kan. Masih ada loh portal berita itu yang nunjukin wajah bapak ibu dari si Lely ini. Menurutku yang nggak pantas juga gitu kan. Kenapa nggak disensor aja gitu loh. Beliau berdua ini udah tua, terbebani sama perilaku nggak jelas bahkan kejam dari anaknya ini. Belum lagi menerima cemoohan dari masyarakat setelah wajahnya mereka berdua itu dipublish di media sosial ya kan, sebagai orang tua dari seorang pembunuh kejam. Kayak mana coba kalian jadi orang tua dari Lely ini? Jadi ku harap teman-teman bisa lebih bijak lagi gitu kan, karena kelakuan kejam dari Lely gak ada sangkut pautnya dengan masa lalu yang buruk. By all means, orang tuanya itu gak salah apa-apa, bahkan gak tahu apa-apa. Yang salah ya si Lely ini. Tanggung jawab kedua orang tua Lely ini sudah dibuktikan dengan hasil sekolah dari Lely sejak SD, SMP, SMA, bahkan sampai awal-awal kuliah. Jadi kayak gak ada sangkut pautnya dengan orang tua. Orang tuanya Lely udah bener gitu loh. Mereka udah nyekolahin Lely, ngedidik Lely dari dasar, bahkan nasihatin dia so pasti. Jadi kayak Lely bisa seperti ini ya karena dia nggak tahan goda aja hidup di perkotaan. Saking besarnya pengaruh hidup di perkotaan sampai ngebuat Lely nggak tahan goda dan akhirnya dia flip dan menjadi seorang perempuan yang sangat kejam, jadi pelakor, bahkan juga ngebunuh demi mendapatkan uang. Aku nggak tahu ya kayak mana ceritanya Lely ini bisa cinta mati sama Jumadil. Disuruh ini mau, disuruh itu mau, disuruh ngebiayain hidupnya Jumadil dia juga mau, disuruh ngelakuin hal yang salah dia juga mau, padahal dia cerdas, sarjana pula. Jadi kayak flipnya tuh kebangetan gitu. Aku nggak tahu kayak mana ceritanya bisa jadi seperti itu.
Serah itu dulu Vimis kali ini. Aku banyak belajar ya dari kasus yang kita bahas. Aku harap teman-teman juga banyak belajar juga, terutama yang cewek. Sekalinya jalan yang diambil untuk bersatu tidak baik, sebesar apapun cinta kalian satu sama lain, hasilnya juga nggak akan baik. Contoh nyatanya adalah kisah antara Jumadil dan Lely. Berawal dari pengkhianatan, perselingkuhan, zina, dan akhirnya malah berakhir nggak karuan seperti ini. Kalau suka video ini ya, so jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyak ke teman-teman kalian yang suka true crime macam aku. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya kalau misalkan suka dengan channel ini. Tekan loncengnya juga kalau misalkan ada video baru kalian langsung bisa nonton. Thank you for watching and see you in the next video dalam episode Vimis Fin Mystery. Bye.